Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya Konsol IT. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sholihul. Saya dari Akad Akademi SMK Wali Songo Pecangan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan kegiatan lab bagaimana menggunakan software version control dengan menggunakan Git. Oke, langsung saja kita akan membahas apa itu Git ya. Oke, kita mulai. Mungkin teman-teman ada yang masih bingung apa sih perbedaan antara Git dan GitHub. Ya, oke, kita kupas dulu apa sih perbedaan atau persamaan mungkin antara Git dan GitHub. Nah, sekarang kita bahas apa itu Git. Git adalah software version control atau disebut juga source code management. Nah, sementara GitHub di sini adalah sebuah website atau aplikasi web yang menggunakan Git yang berada di cloud. Nah, sekarang apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau Git sendiri ini adalah software yang diinstal di dalam lokal komputer kita. Sedangkan GitHub di sini software Git yang sudah diinstal di cloud. Nah, apakah kedua-duanya ini bisa digunakan secara bersamaan? Sangat bisa sekali, karena memang kolaborasi antara Git dan GitHub di sini akan menghasilkan sebuah kolaborasi yang sangat bagus sekali untuk mengelola software atau dokumen yang akan kita share atau kita buat version controlnya. Nah, sampai di sini mungkin teman-teman sudah bisa memahami apa itu Git dan apa itu GitHub. Oke, langsung saja kita akan mempraktekkan bagaimana penggunaan software Git. Kali ini saya melakukan praktikum ini berdasarkan panduan dari Cisco Networking Academy ya. Walaupun pada dasarnya kegiatan ini bisa dilakukan tanpa menggunakan sebuah environment atau lingkungan virtual yang akan kita gunakan pada kali ini yaitu DevLab VM ya, yang distandarkan oleh Cisco DevNet. Bahan praktikum kali ini pastikan teman-teman sudah menginstal Git di dalam komputer teman-teman semua. Oke. Untuk yang belum menginstal Git, teman-teman bisa menginstal aplikasi Git ya. Kita bisa mengunduhnya dari Git ya, website Gitnya yaitu Git SVM ya. Di sini tersedia beberapa platform yang nanti akan kita bisa install, misalnya menggunakan Linux, kemudian menggunakan Windows, kemudian menggunakan Mac dan lain sebagainya. Jadi pastikan kita menginstal Git terlebih dahulu sebelum nanti kita akan mempraktekkan bagaimana penggunaan Git. Untuk langkah pertamanya
yaitu kita perlu men-setting konfigurasi dari Git kita. Perintahnya di sini adalah git config global username dan diisi dengan username kita, kemudian git config global usermail. Di sini kita memasukkan email kita. Kita buka terminal, kemudian kita ketikkan perintah yang sudah kita ya tadi, kita kopas saja supaya lebih cepat. Ini ya. Kemudian untuk username-nya kita ganti, kita sesuaikan dengan username kita. Di sini saya menggunakan nama Ahmad Solik. Kemudian kita enter. Kemudian untuk yang kedua user mail, kemudian kita ganti email kita ahmadsolik@gmail.com. Oke, sekarang kita mau melihat hasil dari konfigurasi kita. Kita ketikkan perintah git config list. Nah, di sini sudah muncul bahwa username Ahmad Solik, kemudian user mailnya ini email salah. Kita ulangi lagi untuk emailnya Ahmad Solik ya. Kemudian benar, yaitu username Ahmad Solik, kemudian emailnya ahmadsolik@gmail.com. Untuk selangkah selanjutnya di sini kita masuk ke directory yang nanti kita akan buat version controlnya, foldernya ya. Di sini saya masuk ke folder devnet source ya. Kemudian di sini saya membuat sebuah folder baru, perintahnya make dir git intro ya. Saya kopas saja ya supaya lebih cepat ya. Jadi git intro. Nah, sudah masuk ke dalam folder yang sudah kita buat ya. Kemudian di sini kita melakukan inisialisasi, perintahnya git init ya. Nah, di sini sudah terinisialisasi di folder yang baru kita buat tadi. Di dalam git intro ada yang namanya .git inisialisasinya. Kemudian kita lanjutkan melihat isi dari directory yang sudah kita buat tadi. Di sini pastikan sudah ada file git ya. Nah, sudah ada satu file namanya .git. Selanjutnya di sini kita akan melihat sebuah status ya, status dari git kita. Perintahnya git status ya. Di sini statusnya on branch master, no commit yet, berarti belum ada yang kita komitkan di dalam git kita. Selanjutnya kita membuat sebuah file text ya, yang isinya I am on my way to passing the Cisco Dev as exam ya. Kemudian akan ditulis di dalam file namanya dev asc.txt. Ini perintahnya, saya copy saja.
lebih cepat ya. Oke, kita lihat. Nah, sudah terbentuk file baru namanya dev asc.txt yang isinya mungkin pakai nano bisa ya, dev. Nah, I'm Cisco. Nah, ini sudah ada. Oke. Nah, selanjutnya kita lakukan pengecekan status lagi di sini. Oke, di sini sudah ada file baru yang terbentuk ya. Kemudian kita lanjutkan, kita akan menambahkan file dev ac tadi. Kita akan komitkan ya. Git add. Oke. Kemudian kita lihat statusnya lagi. Kita lihat statusnya tadi bedanya. Nah, di sini sudah ditambahkan. Tadi yang awalnya warnanya merah, sekarang warnanya hijau. Kemudian kita akan mengkomitkan, yaitu memasukkan dalam antrian ya, antrian untuk dilakukan perubahan di dalam Git kita. Perintahnya di sini git commit ya, kemudian min m, nama m di dalamnya nanti kita memberikan sebuah keterangan commit div as txt to begin tracking change. Enter ya. Kemudian kita lihat lognya. Sekarang git log. Nah, di sini commit 1 dengan keterangan div text to begin tracking change. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan perubahan isi teks ya. Kita melakukan perubahan di dalam teks yang sudah kita buat tadi. Kita coba lakukan perubahan ya. Nah, setelah kita lakukan perubahan di sini, kita lihat di dalam teksnya. Cut. Nah, di sini ada penambahan ya, dari yang awalnya hanya ini, kemudian ada tambahan I am beginning to understand Git. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat statusnya lagi. Ya, git status. Nah, di sini diinformasikan adanya modifikasi di dalam file text dev asc.txt ya. Kemudian kita lanjutkan, kita tambahkan lagi perubahannya dengan perintah git add. Kita tambahkan perubahannya. Kemudian kita commit lagi dengan memberikan keterangan baru, menambahkan keterangan baru di sini. Kita commitkan dengan adanya keterangan baru. Oke, sudah.
Kita lanjutkan melihat lognya lagi. Nanti akan terlihat perubahan apa saja yang terjadi. Ya, git log. Nah, di sini sudah ada kelihatan perubahannya. Ya, adisional, ada penambahan. Kemudian kita lanjutkan di sini perintah git diff. Ya, diff. Kita mau lihat ya. Kita tidak tahu ini apa perintahnya. Kita lanjutkan saja di sini. Harusnya sih. Oh iya. Oh, di sini ada keterangannya ya di sini. Commit perubahannya di sini. Ada kode commitnya ya di sini, kode perubahannya itu yang ya, bisa dimasukkan di sini ya. Kemudian di sini untuk membuat branch atau cabang, perintahnya adalah git branch feature. Jadi kita menambahkan cabang nama fitur ya. Oke, kita tambahkan sebuah branch feature. Kemudian kita lihat brandnya, cabangnya tadi yang kita sudah buat, git branch ya. Jadi kita membuat branch namanya fitur. Di sini sudah tampil. Kemudian kita lakukan checkout. Checkout di sini untuk berpindah ya, berpindah dari mungkin dari master ke branch kita, fitur kita ya. Kita loncat-loncat ya, berpindah ke versi yang sudah kita buat. Check out, switch, kita berpindah ke branch. Sekarang kita berada di dalam branch. Kita lihat git branch perintahnya lagi. Nah, sekarang yang dikasih bintang di sini adalah yang fitur. Kemudian kita lakukan perubahan teks lagi, menambahkan teks di dalam dev asc.txt ya. Oke. Kemudian kita lihat isinya ada perubahan apa. Nah, bertambah lagi tulisannya. Kemudian kita add-kan lagi perubahan yang kita sudah buat tadi. Kita tambahkan dalam antrian. Kemudian kita lihat statusnya lagi. Oke. Nah, sudah dimodifikasi lagi. Kemudian kita komitkan dengan keterangan ya. Di sini kita menambahkan sebuah commit dengan keterangan add a third line in fitur branch ya. Oke, kita tambahkan sudah. Selanjutnya kita lihat lognya lagi. Oke, lihat log perubahannya. Nah, di sini
ada perubahan ya. Ini kode perubahannya, perubahan pertama, kedua, ketiga. Kemudian kita lanjutkan ke checkout. Kita kembali ke version master kita checkout ke master. Tadi kita berpindah ke fitur brand bernama fitur. Sekarang kita mau kembali lagi ke master ya, switch to brands master. Kemudian kita lihat posisinya, kita cek apakah benar sudah berpindah. Nah, di sini sudah kembali ke master. Oke. Kita lanjutkan ke git merge. Kita gabungkan antara tadi master dan fiturnya. Jadi kan kita mau buat sebuah cabang, kemudian dari cabang itu kita gabungkan menjadi satu lagi. Ya, perintahnya kita git merge feature. Kita gabungkan menjadi satu. Kemudian kita coba lihat lagi isinya. Kita lihat lagi isinya setelah digabungkan. Nah, di sini setelah digabungkan, nah kita coba lihat lagi. Kita langsung saja kita melihat brand in the feature. Sekarang kita mau menghapus fiturnya kan, karena tadi sudah kita gabungkan, jadi kita tidak perlu lagi sebuah fitur. Kita hapus saja cabang atau brandnya yang bernama fitur, kita hapus. Sudah di delete ya. Oke, kita lihat lagi branchnya apakah masih ada. Oke, sudah tidak ada, tinggal master saja. Oke, kemudian git brand test, kita coba buat lagi, namanya cabang bernama test ya. Kita lihat git branch-nya, ini sudah menambahkan satu lagi. Kemudian kita mau lakukan checkout, kita berpindah ke branch test ya. Sudah, kemudian kita coba lihat ya. Sekarang kita berada di dalam branch test. Nah, kita lihat isinya dari teks dev-nya. Nah, ini masih sama. Kemudian kita coba modifikasi ya, dengan melakukan perintah sit min i ya, ke dalam teks ini ya. Perintahnya di sini. Oke. Nah, kita inputkan ke dalam dev.ac.text. Nah, sudah. Kemudian kita lihat lagi perubahannya ya. Oke, kita lihat lagi isinya. Kemudian kita lakukan commit lagi. Kita komitkan perubahannya. Kemudian ini sudah.
Kita lihat kita pindah lagi. Kita pindah ke master ya. Kemudian kita coba lakukan perubahan lagi. Kemudian kita lihat perubahannya dalam teksnya tadi. Nah, kita komitkan lagi perubahannya. Oke. Sekarang kita gabungan lagi antara branch test ya dengan perintah merge. Keep. Oke, salah ya perintahnya, kita ulangi. Git merge, kemudian ini dengan nama merging, auto merging ya. Kemudian mungkin ya di sini ada konflik ya. Coba kita lihat dari lognya. Kita lihat lognya, ada konflik ya. Oke, kita cek ada perubahan apa. Kita lihat di dalam teksnya. Nah, di sini ada tandanya yang keluar dan ada yang masuk ya. Oke. Kita tambahkan ya perubahan yang terakhir tadi. Oke. Kita git add kan. Kemudian kita komitkan ya dengan keterangan manually merge from test branch ya. Oke, sekarang kita lihat lognya sekarang. Nah, wah, sudah banyak sekali ya perubahannya ya. Oke. Nah, mungkin sampai sini kita sudah mempraktekkan beberapa perintah yang tadi, yaitu membuat sebuah folder, kemudian membuat konfigurasi, kemudian membuat teks, kemudian membuat branch, menggabungkan branch, menghapus branch, kemudian melihat log perubahan ya, seperti itu. Di bagian terakhir ini kita akan mengkolaborasikan antara Git yang ada di lokal komputer kita dengan GitHub. Nah, di sini pastikan teman-teman sudah punya akun yang bisa kita buat di websitenya, yaitu github.com. Oke, teman-teman bisa melakukan pendaftaran dulu di Gitnya
ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan username, kemudian membuat password. Oke, kita masuk ke webnya GitHub ya. Kita buka browser, kemudian kita ketikkan alamat github.com. Nah, di sini teman-teman bisa lakukan sign up, pendaftaran. Pastikan teman-teman mempunyai email, kemudian lakukan pembuatan akun. Setelah melakukan pendaftaran, maka silakan teman-teman sign in ya. Karena di sini saya sudah punya akun, maka saya akan mencontohkan login ya dengan akun saya. Kemudian password saya. Oke. Biasanya di sini ada pertanyaan, silakan cek di dalam email teman-teman semua untuk mendapatkan caption kodenya. Oke, saya paste saja. Oke, di sini saya sudah masuk di dalam Git saya. Saya sudah punya Git di sini untuk melihat repositori saya. Ini repositori saya sudah membuat beberapa repositori. Oke, di dalam GitHub teman-teman semua, di sini teman-teman bisa membuat repositori baru ya. Caranya di sini kita klik tanda plus pada pojok, klik kemudian new repository ya. Kita sesuaikan namanya ya di sini ya. Repository name-nya namanya dev as study team ya. Oke, namanya dev as study team ya. Aksesnya public, kemudian apakah boleh ini ya ditambahkan readme, silakan. Publik atau di sini boleh privat ya, bisa privat bisa publik. Di sini kita contohkan privat ya, kita buat privat ya. Oke, kita klik select create repositorinya. Oke, sudah. Di sini saya sudah mempunyai repository baru. Oke, kita buat kalau sudah membuat repository, kita kembali ke terminal, folder kita yang sudah kita buat tadi ya. Oke, kemudian kita lakukan membuat folder yang sama seperti yang kita buat dalam repository tadi, repository ya. Oke, kemudian kita lanjutkan masuk ke dalam foldernya ya. Kemudian kita copy ya, hasilnya kita mengcopy file dev asc.txt ke dalam dev asc study team ya, itu intinya. Jadi karena di sini kan tidak ada, kita coba mundur ke belakang satu folder. Nah, di sini hasilnya kita mau mengcopy file ini ke dalam folder dev as study team ya. Ya, kita lakukan manual saja. cp dev
teks ke dalam folder dari tim ya, sini aja. Kemudian kita masuk ke dalam dev di tim. Nah, kita lihat, nah sudah tercopy ya. Ya, outputnya seperti itu. Kemudian kita lakukan inisialisasi lagi. Inisialisasi. Ya, kemudian kita lakukan git config list ya. Kita melihat konfigurasi yang sudah kita buat apakah masih ada. Oke. Kemudian kita sesuaikan. Kemudian selanjutnya di sini kita melakukan remote ya, remote repository yang sudah kita buat yang akan dihubungkan ke dalam git lokal kita. Perintahnya seperti ini ya. Git remote add origin ya, git remote origin maaf add origin. Nah, kemudian kita dapatkan di sini ya. Ini kode git kita copy. Nah, ini enter. Oke, sudah. Kemudian kita lihat git remote verbose-nya. Oke. Di sini perintahnya origin. Kemudian kita lakukan git log. Kita melihat lognya ya. Tidak ada commit. Kemudian kita lanjutkan ke git add ya, kita lakukan git add. Jadi tag yang sudah kita tambahkan kita masukkan dalam daftar antrian ya. Git add dev. Nah, setelah sudah kita commit dari daftar antrian, kita masukkan menambahkan keterangan ya, commit ya, keterangannya ya. Ini supaya tidak tidak terputus ya. Untuk teksnya atau keterangannya ini oke, sudah. Kita lanjutkan git log ya, kita lakukan. Oke, sudah. Selanjutnya kita lakukan melihat status ya. Kita melihat statusnya. Oke, sudah commit. Kemudian kita lakukan push, yaitu kita memindahkan atau mengcopy, mentransfer dari lokal kita ke dalam remote repository kita yang ada di GitHub. Kita push, kita naikkan ya. Kita push origin master ya. Oke.
kita push nama username-nya kita. Oke, kemudian passwordnya kita sudah punya. Oke, sudah. Kita sekarang cek apakah perubahan kita tadi sudah masuk dalam repository kita atau belum. Di sini kita bisa mengecek ya, karena di sini saya membuatnya di branch tadi, jadi kita lihat di branch ya, perubahan tadi ya. Di sini ada ini menambahkan dev ac.txt ya, file. Nah, ini filenya sudah ada. Demikian tutorial tentang Git dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.